Saya menunggu 4 hari sejak si Iqbal ini jatuh, bantuan tidak datang dan Iqbal meninggal. Kisah pendaki Gunung Slamet yang hilang di tahun 1985 belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Sebab dari ketiga pendaki yang tersesat selama 14 hari, hanya Alek satu-satunya pendaki yang berhasil pulang dengan selamat. Alek menceritakan pengalamannya saat ia melakukan pendakian bersama kedua rekannya, yakni Iqbal dan Gagah pada bulan Januari 1985. Alek mengaku bahwa kejadian itu terjadi setelah mereka tiba di puncak Gunung Slamet. Peristiwa tragis itu bermula ketika salah satu di antara mereka memetik bunga edelweiss hingga kemudian terkena kabut tebal pada 6 Januari 1985. Lalu, seperti apakah kronologi hilangnya Alek di Gunung Slamet? Seperti menabrak tembok berwarna putih. Jadi ada lingkarannya tapi nggak tembus ke sana. Dan jaraknya hanya 2 meter. Yang membekas di ingatan saya itu bagaimana dia jatuh, kemudian tubuhnya itu seperti menari, itu meliuk-liuk, dan di situ jurang. Saat itu, 5 Januari 1985, Alek bersama kedua sahabatnya melakukan perjalanan dari Serang menuju Desa Bambangan. Rute perjalanan yang mereka tempuh sangatlah terjal dan penuh dengan bebatuan. Jarak tempuh yang mereka lalui sekitar 5 km. Sesampainya di Desa Bambangan, ketika sahabat itu bertemu dengan kelompok pendaki lain, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah Isya. Sepanjang perjalanan menuju pos 1 atau Samarantu, dikelilingi hutan rimbun dan semak belukar yang membentuk terowongan panjang. Karena pada saat itu sedang terjadi bulan purnama, Alek pun tidak memerlukan cahaya baterai. Di ujung terowongan tersebut, Alek kemudian melihat bangunan seperti pos dan berteriak memanggil rekannya. Alek pun menyalakan baterai untuk memastikan bangunan tersebut. Namun ketika baterai disorotkan ke arah bangunan, ternyata bangunan itu pun tidak ada. Hal serupa pun terjadi kembali ketika melanjutkan perjalanan. Alek melihat bangunan yang terbuat dari bambu. Namun ketika disorot lampu senter, bangunan itu hilang seketika. Meski sempat terjadi perdebatan karena apa yang dilihat Alek ternyata tak dilihat oleh Iqbal dan Gagah, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketika sahabat itu pun sampai di puncak Gunung Slamet. Kemudian pagi harinya, mereka memutuskan untuk turun akibat suhu yang sangat dingin. Namun saat akan turun, Gunung Slamet ini dikelilingi kabut yang sangat tebal. Dan itu membuat ketiga sahabat itu kesulitan untuk mencari jalan pulang. Sebagai leader dalam pendakian kali ini, Alek memilih untuk mengajak sahabatnya untuk menyusuri sungai yang pada akhirnya membawa mereka mengalami hal yang cukup memilukan. Akibat bebatuan yang licin, Iqbal Latif terpleset hingga terbawa arus sungai menuju jurang yang sangat dalam. Terlebih lagi, kacamata milik Iqbal rusak dan membuat penglihatannya terganggu. Mendapati temannya mengalami kecelakaan, Alek dan Gagah menuju ke tempat pemberhentian Iqbal saat hanyut di sungai. Saat itu, Alek melihat kondisi Iqbal yang sudah terbujur kaku lemas hingga kematian pun tiba. Sebelum kematiannya tiba, Iqbal Latif pernah berkata bahwa ia tidak ingin mendaki gunung lagi. Mungkin itulah menjadi sebuah pertanda dari kematian Iqbal Latif. Kemudian pada hari keempat perjalanan turun gunung, Alek pun harus kehilangan satu orang sahabatnya lagi yang bernama Gagah pribadi. Kematian Gagah itu terjadi ketika Gagah mencoba menuruni sebuah jurang. Gagah diduga hilang saat mencoba untuk turun dan menemui Alek yang kala itu sedang mencari keberadaan Gagah. Setelah hilang berhari-hari di Gunung Slamet, akhirnya Alek pun harus pulang seorang diri dan kehilangan dua rekannya. Peristiwa yang menimpa Alek bersama kedua rekannya menjadi pengalaman kelam baginya saat melakukan pendakian di Gunung Slamet.